Jadi di fungsi kendalanya dengan tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan atau sama dengan. Sekarang kita lanjutkan di fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan atau sama dengan, ya. Kalau dulu lebih kecil saja, lebih kecil sama dengan. Sekarang kita akan mempelajari suatu metode khusus di mana metode tersebut dapat menyelesaikan persoalan di mana fungsi kendalanya bertanda lebih besar sama dengan atau sama dengan, ya. Nah, metode itu yang bisa digunakan adalah metode 2 tahap dan metode Big M. Nah, sekarang kita pelajari yang metode Big M dulu. Nah, kalau pada minggu lalu dan sebelumnya kita mempelajari metode simplex yang menyelesaikan persoalan di mana fungsi kendalanya itu bertanda lebih kecil sama dengan, ya. Jadi kita bisa dengan kasus maksimasi atau minimasi. Nah, yang perlu kita ingat di situ kalau kasusnya maksimasi, maka dalam menentukan kolom kunci dicari pada sel yang baris CJJJ yang memiliki nilai negatif, ya, bertanda negatif tapi nilainya terbesar. Kemudian tabel dikatakan optimal apabila nilai pada baris CJJJ sudah positif semua. Sedangkan pada kasus minimasi bisa kita selesaikan dengan 2 cara. Kalau dirubah menjadi fungsi maksimasi, maka dirubah fungsi tujuannya menjadi minus Z maksimum dan kedua ruas kiri dan kanan dikalikan dengan negatif. Kemudian dalam menentukan kolom kunci ya dicari positif terbesar. Kemudian tabel dikatakan optimal apabila baris CJJJ bernilai negatif semua. Sedangkan dengan kasus minimasi ya maka kita tetap menggunakan fungsi minimum, Z minimum, kemudian kita rubah menjadi bentuk baku tergantung dari tanda, kemudian kolom kunci dipilih pada sel yang memiliki nilai CJJJ negatif terkecil, dan tabel dikatakan optimal apabila baris CJJJ-nya sudah positif semua. Kemudian untuk proses optimasinya sama ya, itu kalau dilihat dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Nah sekarang kalau fungsi kendalanya bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini menggunakan metode simplex biasa atau tidak bisa menggunakan metode grafik jika variabelnya lebih dari 2, gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan ya 2 metode, pilih salah satu, apakah mau menggunakan metode Big M atau menggunakan metode 2 tahap, ya. Oke, kita lihat di sini contohnya, apabila kendala berbentuk persamaan dan pertidaksamaan, ya berarti dia tidak memiliki variabel basis. Kita lihat contohnya. Apabila 2x1 contoh 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 20, maka bentuk standarnya dia tidak akan kita kurangi S, tidak akan kita tambah S, tetapi akan kita tambah variabel basis semu atau artificial variable, yaitu kita tambah dengan G. Kalau fungsi kendalanya bertanda lebih besar sama dengan, ya, maka menurut ketentuan yang lalu akan dikurangi dengan surplus variabel, ya. Nah, dengan minus S ini berarti dia tidak punya variabel basis, ya. Dia koefisiennya bukan positif 1, sehingga minus S ini nanti juga harus ditambah dengan variabel basis semu atau artificial variable. Iya.
Jadi kalau bertanda sama dengan tidak akan ditambah S, tetapi nanti akan ditambah dengan Q, yang disebut dengan variabel basis semu. Kalau bertanda lebih besar sama dengan akan dikurangi S, tetapi nanti juga bentuk standarnya harus ditambah dengan Q, supaya dia punya variabel basis. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ada dua metode yang bisa digunakan, ya, yaitu dengan metode M besar dan dengan metode dua fase atau dua tahap. Di sini variabel basis semu itu harus dikurangi hingga menjadi 0. Sehingga di sini ada dua metode yang bisa digunakan. Nah, oke, sekarang kita belajar yang metode Big M. Ya, jadi metode Big M ini, ya, M besar, ya mungkin sesuai dengan penemunya, ya. Jadi pada metode ini koefisien fungsi tujuan untuk variabel semu diberi nilai yang sangat besar, yaitu negatif M untuk tujuan maksimum, tetapi diberi nilai positif M koefisiennya tadi jika fungsinya fungsi minimum. Contoh, ya, maksimumkan Z sama dengan 50X1 ditambah 80X2 dengan kendala X1 lebih kecil sama dengan 40, X2 lebih besar sama dengan 20, X1 ditambah X2 sama dengan 50. Ya. Dan kendala non-negativitasnya X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Maka dengan soal seperti ini, ya, untuk menyelesaikan persoalan ini kan kita harus merubah ke dalam bentuk baku. Ya. Jadi proses penyelesaiannya, kalau kita ingin menentukan nilai Z maksimum, maka yang pertama kita harus merubah bentuk baku dari kasus ini. Ya. Jadi prosedurnya yang pertama kita sesuai dengan prosedur yang dulu itu ya. Prosedurnya satu, buat bentuk baku. Nah, bentuk baku seperti ini, yang pertama kita buat dulu adalah fungsi kendalanya dulu. Ini fungsi tujuan, ini fungsi kendala. Kita lihat di kendala 1, dia punya X1 ditambah dengan X2, sorry. Mana pusat iki wis. Pintar punya. Prosedurnya adalah kita buat bentuk baku dulu. Bentuk standar. Bentuk baku Z maksimum kita nunggu dulu. Berikutnya bentuk baku fungsi kendala 1 ini kita rubah X1 ya. Karena ini ada 3 kendala, kita buat agak jauh dulu di sini sama dengan 40. Karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, maka akan kita tambah dengan S1. Iya kan? Kita tambah dengan S, langsung kita kasih indeks. Yang kedua, di sini adalah X2. Berarti di sini X2 bertanda lebih besar sama dengan, berarti harus kita kurangi dengan S2 dan harus kita tambah dengan Q1 ya, sama dengan 20. Kemudian di kendala ketiga X1 ditambah X2 karena bertanda sama dengan, maka kita tidak akan mengurangi S atau menambah S, tetapi akan kita tambah dengan Q2. Ya, sama dengan 50. Kemudian baru kita lengkapi, ya, kita lengkapi. Ini ada 3 kendala, ya. X1 ditambah kita lengkapi, ditambah X2, ditambah dikurangi S0 S2. Ditambah dengan 0 Q1, ditambah dengan 0 Q2, gitu ya. Kemudian yang ini juga kita lengkapi X1
Ini kendala ketiga ya. Kendala ke-1 sudah, kendala kedua, X2 dikurangi S2 ditambah Q1 ditambah dengan Q0 sama dengan 20. Kendala ketiga, X1 tambah X2 sama dengan 50, tinggal tambah Q2 sama dengan 50. Berarti kita sudah punya bentuk standar seperti itu. Setelah kita dapatkan bentuk standar ini, maka kita akan masukkan ke dalam tabel simplex. Ya. Nah, kita akan masukkan ke dalam tabel simplex. Ya. Kemudian nih semua variabel keputusan X1, X2, S1, S2 harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Oke. Ini tadi penyelesaiannya, berarti untuk fungsi tujuannya Z maksimum, kita copy yang tadi 50X1 ditambah dengan 80. Ditambah dengan 80X2 ditambah 0S1 dikurangi 0S2 ditambah, ini karena kasus maksimasi maka minus M Q1 dan minus M Q2. Sudah dapat fungsi tujuannya. Ya. Kemudian dari sini kita masukkan ke dalam tabel simplex. Ya. Tabel simplexnya seperti ini. Kita harus perhatikan bahwa di situ ada koefisien min M1, min M, dengan ininya adalah variabel keputusannya Q1 dan Q2. Kita masukkan seperti ini, kita hitung baris CJCJ, kita dapat seperti ini. Sudah dapat tabel awal simplex. Kemudian di sini kita akan mencari dengan nilai ZJCJ, ya, nilainya adalah terbesar, dipilih yang negatif terbesar, ya, minus 2M minus 80, tuh yang lebih besar daripada yang lainnya, maka ini menjadi kolom kunci. Nah, setelah menentukan kolom kunci, kita akan menghitung indeks. Kemudian kita dapatkan baris kunci. Ternyata ini menjadi angka kunci. Karena ini sudah 1, berarti pada baris Q1 ini tidak boleh dirubah angkanya, ya, karena sudah sesuai. Kemudian minus M akan keluar digantikan X2. Ya. Minus M akan keluar digantikan X2. Sehingga baris CJCJ kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah. Dari tabel awal ini kita perhatikan ternyata masih ada yang negatif. Berarti tabel belum optimal. Kita iterasi lagi. Ya. Iterasi 1 dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ya, ternyata di sini baris CJCJ masih ada yang negatif, berarti harus diiterasi lagi. Ya. Setelah diiterasi didapatkan seperti ini. Ya. Nilainya adalah seperti ini. Oke, metode Big M sudah selesai. Ya. Kemudian kita lanjut di metode 1 fase dan 2 fase. Fase 1 ini bertujuan menghilangkan variabel semu dengan cara membuat fungsi tujuan semu. Nah, maksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan dengan koefisien fungsi tujuan bernilai minus 1 jika maksimal dan 1 jika minimal. Ya, fase 1 berakhir jika waktu tujuan semu memiliki nilai 0. Ya. Oke. Tahap 2 di sini, tabel akhir fase 1 menjadi tabel awal fase 2. Ya, ini nanti. Sekarang kita latihan di metode Big M dulu, jangan di 2 tahap, nanti metode 2 tahapnya. Ya. Nah,
Tuh, ngantuk ya. Nah, yang ini coba dikerjakan ya. Dikerjakan dulu. Ini nah dengan soalnya seperti ini. Coba sekarang dibuat bentuk standarnya. Kedua-duanya ini kita buat bentuk standarnya dulu. Yuk. Coba buat bentuk standarnya dulu. Silakan buat dulu. Halo, bisa kan buat bentuk standar ini? Ayo dibuat di Excel, nanti ditayangkan. Segera. 2 menit. Bu. Iya, Bu. Bu.
Ayo, siapa yang mau share bentuk standarnya seperti apa? Yang nomor 1. Saya nyoba, Bu. Ya, silakan. Ibu sudah stop share. Silakan. Ini, Bu. Oke. Ayo agak besar, dibesarkan dikit. Bentar, Bu. Ya, di bawah itu loh anunya. Kok ketiduran. Ini nomor 1 lebih kecil sama dengan berarti tinggal ditambah S. Iya. Iya, Bu. Ditambah. Mana ditambah S? Ini, Bu. Nah, kok koefisiennya 0? Koefisiennya 1 ganti. Oh, ya 1, Bu. Salah. Nah, 0 S1. Terus yang kedua lebih besar sama dengan berarti S2-nya kalau lebih besar sama dengan dikurangi S2 koefisiennya 0, S1-nya 0. Nah, S2-nya -1. Oke. Kemudian karena di situ masih minus, masih negatif 1, maka harus ditambah dengan Q1. Ditambah dengan Q1. Bisa lebih besar lagi ya? Ya. Kolomnya aja dikecilin. Coba di kolom di atas itu. Oh, iya, Bu. Mulai dari D, kolom D, E, F, G, D di atas kolom. Kecilin. Nah, D terus di blok D. Terus sampai terus. Nah, udah sampai situ, kecilin. Digeret aja langsung di situ kolom itu. Kolom, nah. Oke, udah. Terus besarin sekarang. Di bawah itu loh, Mas. Bawah prosentasenya, nah dibesarin. Udah, sampai kelihatan semua aja. Coba. Kecilin lagi. Nah, udah. Udah wis. Terus sekarang yang lo mana sama dengannya kok ditulis di samping? Oh iya, Bu. Ketinggalan. Tulis dulu. Lo dilurus no Mas, di kolom U, Mas. Nah. Udah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ditambah X1, X2 lah dilurusin ini juga. X1, X2-nya harus ada. Bukan. Ya, ini, Bu. Ya, X1-nya ditambahin koefisien 1. Ini semua digeret dulu aja. Satu X1, satu kolom X2, satu kolom. Satu lurus gitu, Bu. Iya, dibuat dulu, dilurusin dulu. Terus X2-nya digeser. Nah, di bawah itu gak apa-apa. X2-nya mana? Loh, apa itu? Itu nomor 2 itu loh. Garis 17. Mana X2 ditempati di kolom yang sama. Terus yang di atas juga
dikasih 0. Geser tuh. Tuh, satunya kok. Lah apa satunya? Satunya digeser. Nah, udah lengkapin. Dan X1 0 X2 ditambah 1S1 0 S2. S-nya itu pakai S besar, Q-nya juga pakai Q besar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. X-nya pakai X kecil, X besar. Oh, iya, Bu. Mana kasih 1 di depannya. Yang di bawah itu juga 0 heret. 0 tambahnya. Sudah, Bu. Udah? Oke, sampai sama dengan 8. Terus yang kedua 0x1. Nah ini kok 0 x2-nya. Yang baris 17. Lah Yang kok 0? 1. Loh ya lihat soalnya lah. Soalnya gimana? Soalnya Nah ini di atasmu itu loh, di atasnya ini loh, lihat X2-nya berapa koefisiennya? oh 3, 3. Kok 3? 3 lah Oh, dia bawahnya. Kendala 2. oh 0, Bu. Lihat ya Mas, di baris 9 itu loh. Kok bisa 0 Oh ya loh? 1, Bu. Terus ini ditambah apa dikurangi nih? 0S1 itu. Yang ada ditambah, Ditambah Bu. nah. Ditambah. Nah, bawah juga ditambah 0S1. 0S1. Oke, udah. Enggak, ini enggak usah. Ini koma ini. X1, X2, yang bawah itu koma. Lurus ditambah aja, lurus ditambah. Koma terus. Loh. Ya, terus. Sudah. Ini lebih besar sama dengan 0. Kok iso sama dengan nih loh. Kendala non negativitas itu kan nggak berubah. Lebih Oh, besar iya, Bu. sama dengan. Oke. Terus gede no lagi Mas. Bawah tuh 160 gede no. Nah, wis.
Dan cek tak coba berubah sih. 1x1, 0x2, 1s1 karena tanda lebih kecil sama dengan ditambah S1, S2-nya Q1-nya Q2-nya 0, 0x1, 1x2, ditambah 0s1, min 1s2. Nah, kalau min 0 Q1, Ki dasarnya apa ini? Yang mana, Mohon Bu? maaf Bu Riris. Punyanya Haikal itu yang kendala 2 salah Bu, harusnya kurang dari bukan lebih dari 10. Jadinya ini ya. plus, harusnya plus S1 S2. Ini tadi salah soalnya. Iya, harusnya lebih besar itu. Lebih kurang dari, sorry. Nah, oke. Sudah gitu ya. Terus yang di atas sama dengan kendala 1 sama dengan, halo? Kurang dari. Kendala 1 itu lebih kecil sama dengan, oke. Yang lainnya udah betul. Ya, oke, sudah. Berarti di sini kalau dikurangi, kalau lebih kecil sama dengan, berarti 0 Q1. Terus kendala 3, 5x1 ditambah 3x2 plus 0s1. Harus konsisten ya. Karena ini lebih besar sama dengan, maka dikurangi dengan yang kendala 2 itu 0 S2-nya. Kendala 2 ya. Terus kendala 3 kalau bertanda lebih besar sama dengan Tambah 1. mana nih satunya mana? Di mana satunya? Nah, 1s2 terus. Nah, terus ini kok ada Q2-nya dasarnya apa, Mas? Makanya jangan dilengkapi dulu, nanti dilengkapi setelah ini. Ya, jadi awalnya itu kalau nggak butuh Q ya jangan nulis Q gitu loh. Nah, di kendala 5, di kendala ketiga, karena ini masih minus 1, maka harus ditambah dengan 1Q1. Nah, ini nggak ada Q2-nya buang. Kan nggak ada tanda sama dengan kan? Oh iya, Bu. Lah enggak, jangan apa namanya? Jangan sembarangan menambah Q. Makanya ditulis dulu seperlunya, baru nanti dilengkapi. Buang Q2-nya semua itu dibuang. Bu Riris izin bertanya. Untuk yang kendala 2 itu harusnya bukan plus 1 S2. Kok itu min 0 S2? Iya. Enggak. Kendala 2 kan kurang dari, Bu. Kan yang atas juga ditambah 1 S1. Iya. Kendala 2, kendala 1 ditambah S1, kendala 2 ya ditambah S2. Ya. Tambah 1 S2. Ya. Tadi tandanya ini ya. Oke. Terus kendala 3. Kendala 3 berarti dikurangi S3. S3 ya, Bu. Tambah digeser itu Q-nya itu. Geser semua itu. Ditambah kendala 3 itu bukan S2, Mas. S3. Ini 0 berarti aku ya? Coba diulang dari kendala 1, ayo yang benar. Sama seperti kemarin. Diulang dari kendala 1. Yang perlu dulu. Dicek, Mas, kendala 1. Ya, Bu. Kurang dari berarti ditambah sama. Oke, terus kendala 2 sekarang. Berarti ditambah 1S2. Ya. Oke, kendala 3. Kendala 3 Dikurangi 1S3. S2-nya itu 0. Dikurangi 1S3. Terus ditambah 1Q1. Geseran tuh.
sama dengan 8, 10, 45. Oke, lengkapi. Ya, diluruskan tuh koefisien tuh, biar gampang sama S-nya itu. Dah. Iki apa iki di bawah iki ono 0 S3 itu. Kendala non negativitas kok ono 0 Q1, 0 Q3 itu. Yang mana yang harus dibuang? Yang nolnya. Terus komanya mana? Oh, koma aja di copy Mas, ketik ayo Mas. Oke, sudah. Terus minus Z maksimumnya nulisnya di atas Mas, pindah ke atas baris Z itu, pindah ke atas. Terus bener kan? Lah apa jadi minus? Hah? Oh ini mau diganti maksimum? Mau pakai cara satu? Ya. Ya, saya pakai cara satu, Bu. Oh ya. Ya wis, gak apa-apa. Berarti min 40, min 36 ditambah. Nggak usah wis, ini pakai metode Big M kamu ruwet. Oh iya. Nggak usah, langsung pakai cara yang kedua aja. Langsung pakai Z maksimum, langsung. Di atas dirubah Z minimum. Z minimum. Di atas juga. Dah 40. Ini apa minusnya dibuang? Baris 5. Terus 40-nya juga di atas baris 5. 40x1 ditambah 36x2, 0s1, 0s2. Nah, kalau fungsinya minimum, apa koefisiennya? M besar. Jangan merubah-rubah ini, simbol. M besar Q-nya juga. Kalau minimum, tandanya apa? Koefisien M positif apa negatif? Negatif, Bu. Dari mana negatif itu dasarnya? Dari mana dasarnya kok bisa negatif? Mana ketentuannya? Baca di atasnya itu. Di atasnya dibaca. Di atasnya di materinya, Mas. Oh. Negatif apa positif? Yang lain. Positif. Positif. Ayo, gede no Positif. Positif. Pada Q2, Mas. Bentar yang lain. Kenapa di situ dikasih Q2? Jadi buat itu ada dasarnya, sesuaikan dengan bentuk standar kendalanya. Ada nggak Q2? Mas? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Dihapus. Loh, ayo kalau nggak ada diapakan itu? Butuh benda? Dihapus, Bu. Ya iya ya dihapus loh, apa kok bingung? Terus, dah. Dah. Ini kendala 1, ya. Bentuk baku dari metode Big M di kasus 1. Kalau yang kasus 2, udah kamu keluar dulu, stop share. Yang lainnya kendala 2. Mana kendala 2 bentuk bakunya, silakan yang lain. Saya, Bu ya. Ya.
Besarkan. Udah. Kendala duanya, soal nomor 2, maksimum Z, X1 min 2X2 plus 3X3. Kendala satunya lebih kecil sama dengan 70. Yang 2 lebih besar sama dengan 20. Yang ketiga minus lebih sama dengan minus 50. Oke, bentuk standarnya 1X1, 1X2, 1X3, ditambah 1S1, kendala 2-nya dikurangi 1S2 ditambah 1Q1, kendala 3-nya, karena di sini bertanda negatif, harus dirubah ya, menjadi positif ya. Sudah, dirubah. Jadi rubah kebalikannya semua. Minus 3. Langsung aja lah minus 3. Minus 3 plus 1 plus 2. Terus karena bertanda sama dengan ditambah dengan Q2. Oke. Udah ya? Udah, ini yang nomor 2, bentuk standarnya sudah. Sekarang disajikan dalam tabel, mulai dari soal 1 dulu. Soal 1 dulu. Nah, oh, Ibu belum jelaskan. Udah, silakan keluar dulu. Iya, Bu. Dulu. Oke. Sudah bisa ya menyajikan bentuk standarnya ya? Ya, Bu. Oke, setelah bentuk standar, jadi hati-hati ya. Nah, lebih baik kita tulis dulu kebutuhannya dulu, baru nanti kalau sudah ini dicek, baru nanti diratakan semuanya, gitu ya. Oke. Kita lihat di contoh soal ini, setelah ini kita buat bentuk standarnya, dilengkapi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel simpleknya. Ingat koefisiennya di sini yang menjadi variabel basis di dalam fungsi tujuan adalah ini 0, S1, S2, Q1, Q2 ya, sehingga di sini menjadi yang positif ya. S1, Q1 dan Q2 ini yang menjadi variabel basisnya. Q1, S1, Q1 dan Q2. S2-nya nanti tidak menjadi variabel basis karena bertanda negatif ya. Tapi kalau Q dan Q2-nya ini dia kan positif, di bentuk bakunya kan positif ya. Jadi ingat, untuk memasukkan variabel basis kita lihat di bentuk baku fungsi kendalanya yang bertanda koefisiennya itu bertanda positif, yaitu koefisiennya plus 1, berarti S1, Q1, dan Q2. S2 karena negatif dia tidak masuk di dalam CB, ya sama dengan metode simplex kemarin. Masukkan semua angka-angka seperti ini, ya. Kemudian kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci ditentukan, kita lihat yang bertanda negatif terbesar. Jadi M itu adalah bilangan yang sangat besar, yang kita tidak tahu berapa nilainya. Di situ hanya merupakan sebuah simbol. Ya. Nah, di sini yang kita pilih adalah minus M, minus 50, minus 2M, minus 80, 0M, 00. Maka yang kita pilih adalah minus 2M, min 80. Kalau yang minus 70 ini tidak perlu kita pilih karena ini adalah nilai Z-nya. Ya. Jadi ini minus M, minus 50, sama minus 2M tentunya lebih besar bilangannya adalah yang 2M yang bertanda negatif ini. Berarti ini menjadi kolom kunci. Cara menentukan nilai CJ/CJ seperti biasa, seperti dulu, sama ya. Ini dikalikan dengan nilai ininya, dikurangi dengan, kalau di set 0-nya dikurangi 0, ya, sehingga di sini kita dapatkan kolom kunci, kemudian kita cari indeks, kemudian cari baris kunci,
ternyata baris Q1 menjadi baris kunci, karena angkanya tetap sama dengan 1, maka pada baris Q1 ini adalah tetap nilainya untuk iterasi berikutnya. Ya. Tapi Q1 ini akan keluar dari variabel basis digantikan oleh X2. Koefisiennya juga diganti oleh koefisien X2, sehingga menjadi 80 X2 dan seterusnya. Ini tetap. Kemudian nilai yang lainnya akan dibuat 0. Baris S1 sudah 0. Ya, berarti ini tetap nilainya. S1 tetap nilainya, tidak akan berubah. Kemudian pada baris S2, pada baris Q2, karena ini 1, maka akan dirubah menjadi 0, dan baris CJ juga akan dirubah menjadi 0. Ya, seperti pada cara yang lalu. Ya, sehingga di sini kita dapatkan nilai seperti ini. Ya, ini dapat 0, dapat 0. Ternyata nilai di sini masih ada yang negatif, berarti tabel ini belum optimal. Ya, berarti kita iterasi lagi, kita masuk ke iterasi yang kedua. Untuk melakukan iterasi kedua, kita cari angka yang bertanda negatif tapi nilainya terbesar. Berarti minus M sama minus M minus 50 sama minus M minus 80 lebih besar ini. Sehingga ini menjadi kolom kunci. Kemudian hitung indeks, kita dapatkan ini adalah baris kunci. Ini nilainya tak terhingga, ini negatif, ini positif. Yang dipilih adalah positif terkecil. Maka ini menjadi baris kunci. Berarti karena ini sudah sama dengan 1, maka nilai ini akan tetap. Tetapi Q2 akan keluar digantikan oleh S2. Oke, kita lihat tabel iterasi kedua. S2, ini sudah 1. Lainnya kita akan buat 0. Ini pada baris S1 sudah 0, maka dia nilainya tetap kita masukkan. Kemudian pada baris X2 dia min 1, maka kita rubah menjadi 0. Sehingga seperti ini. Pada baris CJ juga akan kita rubah menjadi 0. Kita dapatkan seperti ini. Ya, dengan cara yang sama seperti dulu kita dapatkan ternyata baris CJ sudah positif semua. Berarti tabel ini merupakan tabel optimum, di mana keputusan optimum diperoleh. Berarti keputusan optimumnya adalah nilai Z maksimum sebesar 4.000 sama dengan 4.000, nilai S1 40, X2 50, S2 30, X1 sama dengan 0, ya kan? X1 sama dengan 0, Q1, Q2 juga sama dengan 0. Tuh ya. Ini sudah keputusan optimumnya. Ya. Sekarang dicoba yang soal 1 dulu, buat tabel simpleknya. Ayo. Tadi kan bentuk standarnya sudah ada ya. Cepat, kan sudah pakai laptop 10 menit, cepat. Prosesnya sama. Nanti kalau nggak dicoba, ya. Nah, karena Anda pakai Excel, M-nya itu ditaruh di kolom sendiri, di sel sendiri M-nya. Yang ada variabel M-nya, ya. Nah, M-nya itu ditaruh di kolom tersendiri supaya perhitungan Excel-nya bisa otomatis. Maksudnya ngerti ya? Oke, coba ayo 10 menit. Ya, Bu. Halo? Waalaikumsalam. Ini sudah langsung optimum ya. Mbak, siapa Fiorentina ya? Langsung optimum satu tabel, Mbak. Iya, Bu. Mana hitungannya ini? Coba diklik yang di hitungan CCTJ-nya. Saya sebenarnya tadi bingung, Bu, maksudnya dipisah itu gimana? Jadi saya ngitung manual terus saya masukin manual. Gimana?
0 kali 8, 10, 0 kali 10, 45 kali M. 45 M. Kurangi 0. Oh iya, lupa Bu, yang ini harusnya dikurangi 40. Ini dikurangi 36. Ini M kurangi M. 0. Yang 45 ini dikurangi 0 ya. Berarti masih ada yang negatif. Ya. Iya, Bu. Oke. Coba Mbak dicek lagi hitungannya Mbak ya. Karena kalau optimum, nggak mungkin ada M-nya di sini Mbak. Di nilai set JCJ-nya ini di kolom JJ nggak mungkin ada M-nya. Di situ langsung angka. Jadi tabel ini belum optimum. Coba dicek lagi hitungan manualnya. Dan ini masih ada yang negatif kan? Ya, masih ada negatif. Berarti ini masih belum optimum. Iya. Coba dicek lagi set JCJ-nya. Yang lain juga. Ini saya stop sharing apa? Bentar. 8 ditambah ini jadi 45M. 0 jadi 5. 5M min 40. Ini jadi 3M min 36. Terus ini 0. Ini 0. Ini jadi M min 0. M min 0 jadi M. Oke. Yang ini M min M jadi 0. Oke, ini berarti masih ada yang negatif. Berarti harus diiterasi. Kolom mana yang negatif berarti? Yang minus, yang kolom X1. Iya kan? Iya, Bu. Oke, diiterasi lagi. Coba yang nomor 2 ada? Coba langsung aja di sini Mbak, diiterasi Mbak. Oh, yang ini, Bu. Dikopi tabel ini jadi tabel literasi 1. Berarti copy ke bawah. Nanti angkanya tinggal dikosongi. Oke, yang tabel awal dulu dicari indeksnya dulu. Indeksnya CB. Oh, CB, CJ. CJ dibagi kolom kunci. Geret 3. Yang paling kecil berarti baris S1. Mana bloknya S1? Terus berarti itu bilangannya tetap, ya kan? Karena kok ini kopi angkanya deh dihapus dulu yang tabel yang di bawahnya tuh diganti tabel iterasi 1. Tabel iterasi 1. Oke, angka-angkanya hapusin dulu. Ini tadi ini sama kan Bu? Yang ini. Karena baris 1 tetap, ya berarti dia tetap nilainya. Terus baris 2 juga tetap. Karena 0 ya. Iya, Bu. Baris 5 dirubah. 5 dikurangi, jangan D20, 28. D28 Mbak. D28 kali berapa supaya sama dengan 0? Dikali 5. 5-nya tapi dikunci, oke, tutup. Nah, geret. Oke. Terus yang ini 5M min 40 harus sama dengan 0. Penghitungnya manual ini. Ya apa ini? 40. Ya. Ya dihitung manual, Les. Iya, Bu, 48. 5M min 40 dikurangi. Yang di kolom mana dulu, Mbak? Ini dulu, Bu. Kolom D dulu ya. 5M 40
Ketik aja apa terus? Gimana, Bu? Kayaknya ini. 5M min 40 dikurangi 1 kali ini kan supaya sama dengan 0. Ya. Yang ini langsung 0 gini aja, Bu, yang lainnya dihitung manual gitu. Saya juga nggak tahu, Bu, caranya biar keluar M-nya di situ. M-nya disendirikan kolomnya. Jadi ngetiknya 5, terus M, terus minus 40 gitu. Jadi M-nya tuh kolom tersendiri. Jadi nanti ketika ngitung ya prosesnya dilihat. Ya, bisa. Coba ini coba copy sebelahnya. Copy, minimasi copy dulu. Copy sheet. Oh, copy sheet. Copy semua, copy sheet, jangan insert. Minimasi diklik. Nah, udah, Bu. Udah, oke. Kopinya mana? Create kopinya kok nggak diklik. Ini udah. Oh ya wes. Nah. Sekarang ditambahi kolomnya wes. Yang mulai di baris 23, M-nya itu dipisah jadi satu kolom sendiri. Jadi nulisnya 45M, 5M. Oh. Yang jadi ini digeser ke kanan gitu, Bu. Di insert mulai kolom di 4M itu ya digeser. Jadi ini yang gini, Bu. Ya, ini 45 ini M-nya. Oh, iya, terus ini juga geser semua. 5 terus M terus minus 40. Terus geser lagi. Bentar, Bu. 5. Geser lagi. Satu lagi. Nah, ini 5 M min 40. Terus ini geser lagi. Geser 2. 3 M min 36 ya. Iya, Bu. Oke. Udah yang lainnya sudah. Cukup sudah. Nah, sekarang proses coba yang ini supaya jadi 0. Nanti yang kolom X1 ya tadi ya? Iya, Bu. Bu, sepertinya ada yang mau tanya. Oh iya. Maaf, itu yang standar untuk kendala 3, S3-nya itu min 1, Bu. Tapi yang di tabel awal simplex itu satunya positif. Oh, soalnya mana? Oh, ini, Bu. Berarti ini harusnya min M. Ya dirubah. Yang mana? Ya, yang mana? Oh, yang bawah. Min 1 S3. Oke. Terima kasih. Oke, ini berarti masih negatif kan? Iya, Bu. Min 1M ya. Oke. Oke, makasih. Ini juga dipisah-pisah, Bu. Ya, terus diproses perpindahan seperti di atasnya itu. Ya, coba diproses yang kolom ini. Bisa kan? Kalau sudah selnya berbeda gini. Ini apa ini kok kosong itu? Yang di kolom X1 dulu, berarti kan 5M min 40 dikurangi 5. Gimana bonusnya? 5. 5M min 40 dikurangi 1 kali 5M min 40 juga, ya kan? Berarti hasilnya berapa? 0 kan? Iya, Bu. 0, dah. 5M, berarti kan nulisnya nanti 5M dikurangi 5M, ya kan? Terus min 40 ditambah 40, karena kali 1 kan? Ya, Bu, ya, Bu. Coba itu diproses. M-nya dikumpulin sendiri,
Yang angkanya dikumpulin sendiri. Manual ya, dihitung manual ya. Ya, tapi lebih enak kalau begini. Berarti ngitungnya 2 kali gini, Mbak. Di luarnya aja dulu, di luarnya nanti tinggal diketikkan. Berarti 5M dikurangi 5M sama dengan 0 di bawahnya, ya kan? Bawahnya aja. Di sini, Bu? Ya, di luar gitu. 5M dikurangi 5M sama dengan 0. Nah, berikutnya min 40 ditambah min 40. Nah. Ditambah 40. Karena dikurangi, ya. Dikalikan apa? Min 40 dikurangi 1 kali min 40 kan berarti min 40 ditambah 40 iya, ya. Oke, 0 kan? Berarti masuknya 0. Sama berikutnya caranya seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan ke atas diketik manual. Oh, iya, Bu. 45 berarti perlakuannya kan sama ya. Iya. 45M supaya jadi 0 dikurangi 8 kali. Ini enggak digeser ke kiri, berarti nanti dikurangi 1 dikalinya tetap sama Bu 5 terus satunya 4. Jangan 1, pengurangnya ini 8 kali ya, 5M min 40 ini pengalinya harus tetap. Harus konstan. Ngerti maksudnya? Berarti 45 dikurangi 8 5M dikurangi 8 kali 5M min 40. Nah, hitung manual itu. Koefisien pengalinya kan 8 ya Mbak ya, bukan 1 kan? Iya. Jadi di baris yang di kolom yang sama pengurangnya, tetapi pengalinya tetap yaitu 5M min 40. Oke, proses di bawahnya itu sampai selesai. Nah, biar tahu temennya itu sambil bunyi wes, biar temennya tuh ini ngerti. Sambil bunyi. Sambil bunyi berarti 45 kalau 45M dikurangi 8 kali 5M min 40 berarti kan 45M dikurangi 8 kali 5M. Berarti 45M dikurangi 40M berarti 5M, ya kan? 5M. Ya. Ya, Bu. Iya, Po. 5. M. Terus angkanya. Berarti minus kan dikurangi 8 kali minus 40. Berarti jadi positif 400 berarti ya. Berarti hasilnya di sini 5M plus 400. Ya. 8 kali minus 40. Min 8 deh, Mbak. Min 8 kan dikurangi kan? Min 8. Oh iya, Bu, min 8. Nah, kali min 40. 400. Ya. Enter, Riz. Ya, Bu, tadi 400. Udah enter. min 8. Tuh. 8 kali 40 berapa? Iya sih kok 400, sorry. 320, Bu, iya. 320, Bu. Iya. Ini kasih M, Mbak. Setelah 5 tuh kasih M, setelah 0 kasih M, di atasnya. Nah, itu bawahnya enggak ada M-nya. Iya, 5M plus 320. Nah, semua yang kolom-kolom itu nanti. Berarti hasilnya 5M plus 320. Nah, berarti kan masih belum optimal. Ya, masih terus butuh diiterasi. Ini juga sudah ada negatif, berarti dia belum optimal. Oke, diproses. Yang lain bisa kan? Iya, Bu. Karena di sini ada simbol M itu kita tidak bisa otomatis pakai Excel begitu ya. Jadi campur manual ini. Iya. Oke, sampai ini Mbak, cari sambil bunyi Mbak, biar temennya nanti yang penting tuh pengalinya yang mana gitu loh. Itu penting itu.
dikurangi 0,5 min ya sama aja 0. Min m 3m 0. Benar nggak? Kan harusnya M 40 kurangi 1 itu yang 5M min 40 min 45M min 1 kali 5M 10 makan. Oke, paham. Tiga dikurangi 0 dikali 5. 3 dikurangi 0 dikali 5 itu 0 dikali 36. Oke. Yang ini 0 dikurangi yang 1 dikurangi 0 dikali 5. Iya. Masih begini ya. Jadi yang paling minus adalah ini. Ya enggak.
Oke, sudah? Gini, Bu. Mbak, ini kan kasus minimasi ya, Mbak ya. Diambil, kalau kasus minimasi itu diambil negatif terkecil ya. Oh iya, Bu. Berarti tadi kita ambil Min 1, harusnya ini, Bu. minus M ya. Minus M, ya, Bu. Ya. Minus M itu yang minus terbesar, Mbak. Negatif. Ini positif terbesar. Kasus minimasi kan negatif terbesar. Negatif terkecil. Oh iya, Bu, kalau pakai Z min negatif terkecil. Iya, Z min. Iya. Negatif terkecil ya. Oke, benar, minus M ya. Minus M. Ini yang diambil. Iya, Bu. Ya, saya ulangi, Bu. Ulangi ya. Iya. Bentar, Mbak, jangan dibusuk dulu, jangan. Minus M itu yang M-nya kan bilangan paling besar, Mbak. Berarti dia makin besar. Benar-benar yang tadi, Mbak. Berarti harusnya ya. Benar yang tadi minus berapa ini? Minus 40. 40. Berarti yang minus 36. 5M minus 40 sama 3M minus 36. Ya, berarti ya ini. Berarti dianggap M itu seperti bilangan tahingga gitu. Iya. Oh. Berarti yang minus 36. Iya. Jadi yang kita lihat tuh yang kuncinya X2. Iya, Bu. Ya, ini harus hati-hati. Kita harus ingat ya. Ingat apa itu? Ketentuannya. Atau ini dilanjutin aja, biarin Mbak, kita anggap ini sebagai kasus maksimasi. Oh, gitu. Udah biarin Miss, ya. balik lagi. Ya, Bu. Mending ngerubah soal kan daripada ngitung ini. Iya. Ya. Ya. Ganti soalnya jadi set maksimum. Nanti yang berikutnya diganti minimum gitu aja ya. Iya, Bu. Udah, ini diganti set maksimum. Tapi ya podo ae. Salah kolom kuncinya ya. Harusnya kalau kasus maksimum negatif terbesar. Diambil yang minus M, minus negatif terbesar kan negatif minus terbesar. Podo ae. Terserah mau ditetapkan set minimum atau maksimum podo ngerubah ya kan? Yang ngikuti soal aja, Bu. Nah, oke wes sudah. Dicoba sendiri wes biar cepat, mungkin dihitung manual cepat gitu ya. Nah, ya, Bu. Udah di stop share boleh. Makasih, Bu. Oke, jadi untuk kasus minimasi dan maksimasi yang perlu diperhatikan juga ketika menentukan kolom kunci, ya hati-hati karena di sini ada unsur M. M itu adalah bilangan yang sangat besar. Berarti tadi kalau ada minus M, gitu ya, kalau ada minus M berarti itu kan minus 2M sama minus 5M sama minus 1M, berarti bilangan yang terbesar adalah yang terbesar dan negatif adalah yang minus 5M, gitu ya. Nah, jadi kalau kasus minimasi kita ambil yang bilangan terkecil dan bertanda negatif, gitu. Ya. Kemudian kalau kasus maksimasi dicari yang bertanda negatif, bilangannya terbesar. Oke, prinsipnya itu. Oke, bisa dikerjakan sendiri kan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Iya, Bu. Kita lanjut di 2 tahap ya. Di metode 2 tahap. Mana tadi 2 tahap itu?
Bu Riris mau bertanya. Ya. Kalau misalkan ininya 0, ini biar jadi 1 nih gimana, Bu? Dimananya? Nggak besarkan ini. Kan biasanya bilangan itu dibagi itu sendiri. Kalau kayak gini atau ditambah 1? Bentar. Ini Kak Keto, Ibu. Mana? Oh, iya, Bu. Yang di sini, Bu. Kan ini tadi jadinya M kurang 36. Terus ini yang baris kuncinya, ini kolom kuncinya. Kan ininya harus 1, Bu, yang kalau ditaruh di tabel literasi 1. Kok ini berapa? 8 lagi 0 berapa? Oh iya ya, Bu. Kan ini berubah. Bukain Maaf, Bu. Ya, Po, ayo. Ya, Bu. Maaf, saya lupa. Belum diganti. Berarti yang kolom kuncinya ya? yang Jadi, yang bawahnya. Yang 10 ya. Nah, Iya, ini Bu. sudah 1. Yang sudah 0 tetap. Yang 3M ini juga harus dirubah jadi 0. Iya, Bu. Yang 1 berarti 2 baris pertama tetap, tapi jangan lupa mana baris kuncinya. Nah, berarti S2 akan keluar digantikan X2. Iya, Bu. Nah, berarti itu dulu diedit. Berikutnya. Hati-hati ya, menghitung indeks juga karena itu menentukan baris kunci. Jadi kalau kolom kunci salah, nanti indeksnya salah, baris kuncinya salah, ya salah berikutnya. Gitu. Jadi enak Ibu tuh kalau ngoreksi, ketika Anda buat bentuk baku salah, ya wes ke bawahnya salah semua. Ya, makanya nanti kemarin nilai yang lainnya itu kok jelek-jelek katanya waktu yudisium kemarin ya. Kok jelek-jelek nilainya, Bu? Ya, terus gimana? Kalau sudah dibentuk bakunya salah, ke bawahnya salah semua. Ya, paling dia dapat upah nulis kalau dia ngerjakan banyak dan mungkin sudah ada tanda-tanda ada kebenaran dikit, cuma kurang teliti, mungkin sekitar 50 nilainya. 50, 55, gitu kan? Nah, kalau dia cuma ngerjakan sedikit, mungkin tabel awal aja belum selesai, bisa jadi cuma dapat 25, 30. Ya, ditambah tugas tambah apa kan nggak mungkin bisa C, bisa jadi D, bisa jadi E kalau tugasnya jelek gitu ya. Nah itu hati-hati. Oke, bisa ya dilanjut ya, dilanjutkan Mbak sambil ini yang lainnya tuh sambil ngerjakan sambil lihat Mbak siapa Fiorentina ya. Iya Bu. Oke silakan.
Bu Riris. Ya. Ini sudah ketemu positif semua. Sudah, berarti itu sudah optimum. Mana sih? Sudah, berarti ketemu berapa? 480. Iya, Bu. X-nya berapa? X1, X2-nya? X2-nya 10, X1-nya 3. Ya. Iya. Dibuktikan 360 ditambah 120. 80. Iya. M-nya sudah nggak ada. Ini, Bu. 0M, 0M ya. Oke. Iya. Berarti ini adalah keputusan optimumnya, ya. Iya, Bu. Sekarang coba yang minimasi dulu. Ini minimasi ya. Ini minimasi, Bu, ya. Oke, yang nomor 2 maksimasi. Kan sudah ada bentuk bakunya. Tabel ini di copy, sheet ini di copy, tinggal ganti angkanya nanti. Iya, Bu. Biar enak. Ganti, copy, nanti dirubah jadi maksimasi. Maksimasinya pakai soal yang berbeda tadi. Biarkan aja ini aja. Ini aja, Bu. Ya, ini aja biar enak. Ganti maksimum Z. Sama sheet-nya diganti, nama sheet-nya. Yang lain tuh sambil perhatikan, sambil buat, ya. Udah. Ingat, kalau maksimasi diambil terbesar bertanda negatif. Berarti yang mana tadi? Min M. Min M, ya. Delapan bagi 0, 10 bagi 0, 4
45 bagi min 1 negatif. Kalau kan harusnya BK itu positif terkecil, Bu. Tapi kalau kayak gini gimana? Ya tak hingga itu jadi positif terkecil jadinya ya. Nah, tapi di sini kalau dijadikan satu, misalnya kita ambil yang baris 20 jadi baris kunci. 0 kan? 0 supaya jadi 1 berarti dibagi dengan 0 ya. 0 bagi 0 berapa? Nggak ada ya. Coba Excel-nya. 0 bagi 0 itu berapa? Hitung. Tak terdefinisikan. Iya kan? Berarti kalau kayak begini Ya, soalnya ini tidak ada solusinya. Ya. Berarti nanti yang masing-masing pakai soal 2 aja. Iya, Bu. Ini biarkan tapi diputuskan di sini. Tabel literasi 1, 2 itu buangan. Nanti di sini diputuskan bahwa karena indeks tidak ada yang memenuhi indeks terkecilnya kan sebetulnya yang tak hingga ya, sama-sama tak hingga. Jadi dilihat dari situ, terus dilihat dari kolom kuncinya juga, ya dia sudah 0, ya sudah 0. Coba sih dilihat lagi ketentuan Big M sih. Nah, Ibu nanti keliru, lupa soalnya. Ilmunya diputer aja, wis. Lihat yang Big M. Mana tadi soalnya, anunya tadi, PowerPoint. Ini saya stop sharing ya, Bu? Ketentuan Big M, fase 1, fase 2. Sama ya dengan metode simplex. Sama dengan metode simplex, berarti kalau kasus minimasi ambil negatif terkecil, kalau kasus maksimasi ambil negatif yang terbesar. Ya. Coba lanjutin dulu itu. Nanti kalau sudah di-share lagi, Mbak. Yang lain ngerjakan enggak? Yang soal 2, Bu. Ngerjakan, Bu. Udah. Ini 3 kelas kan ya, kok cuma 5-6. Enggak tahu. Waalaikumsalam.